Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badrul Iman dengan NIM 17 12 10 123 ingin memenuhi tugas ujian komprehensif, yaitu dari bidang kompetensi penunjang. Ingin menjelaskan baik dari metodologi dan juga metode-metode penelitian. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang macam-macam metode penelitian. Yang pertama ada metode kuantitatif, kemudian ada kualitatif, dan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang dimana berlandaskan filsafat positivisme. Metode kuantitatif adalah metode yang meneliti gejala-gejala yang ilmiah atau saintifik yang dimana sudah memenuhi kaidah-kaidah yang teoritis seperti subjektif, kemudian rasional, terukur, dan juga sistematis. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang memang untuk meneliti sebuah populasi ataupun sampel-sampel tertentu yang dimana analisis datanya bersifat kuantitatif ataupun statistik yang berupa angka, dan itu semua nanti digunakan untuk menjawab hipotesis yang sudah dijabarkan ataupun ditetapkan. Itu pengertian dari metode kuantitatif. Kemudian yang berikutnya adalah metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini biasanya disebut sebagai metode penelitian naturalistik ataupun natural setting, yang dimana penelitian metode kualitatif ini adalah metode yang berlandaskan filsafat positivisme yang memandang gejala-gejala yang alamiah, yang faktual, yang ada di lapangan. Nah, metode kualitatif ini adalah metode yang menggunakan teknik analis datanya dengan teknik gabungan atau triangulasi, yang dimana penelitian kualitatif ini lebih menekankan kepada makna dibandingkan generalisasi. Metode kualitatif ini adalah metode yang bersifat memandang gejala-gejala yang alamiah yang ada di lapangan dan juga tidak bisa dimanipulasi oleh peneliti. Maka dari itu, peneliti yang ingin menggunakan metode kualitatif haruslah memiliki wawasan yang luas dan juga mengerti tentang keadaan-keadaan yang bersifat ilmiah, alamiah, ataupun faktual. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang menawarkan cara ataupun prosedur baru yang melibatkan seseorang untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas profesionalisme pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan siswa. Kemudian perbedaan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, dilihat dari segi desain. Kuantitatif itu lebih luas, kemudian spesifik dan rinci. Jika kualitatif itu lebih fleksibel dan juga lebih umum. Kemudian dilihat dari segi tujuan, kuantitatif itu menunjukkan hubungan antara variabel. Tetapi untuk kualitatif adalah menemukan sebuah teori.
dari segi tujuan. Kemudian dari segi instrumen penelitiannya itu kuantitatif, menggunakan angket, menggunakan tes, dan juga wawancara terstruktur. Kemudian kualitatif itu menggunakan dokumentasi, kemudian menggunakan teknik gabungan yaitu triangulasi. Dilihat dari teknik pengumpulan datanya, kuantitatif itu menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Tapi untuk kualitatif itu menggunakan buku catatan, kemudian alat-alat record seperti tape record, kemudian kamera, handycam, dan alat-alat yang menunjang untuk dokumentasi. Kemudian dilihat dari segi datanya untuk kuantitatif itu adalah bersifat statistik ataupun berupa angka, tetapi untuk kualitatif itu bersifat induktif ataupun deskriptif, yang di dalamnya terbentuk kata-kata dan juga gambar-gambar. Kemudian dilihat dari kedudukan responden. Untuk kuantitatif itu peneliti kedudukannya lebih tinggi dibandingkan responden, tapi untuk kualitatif itu si peneliti dan juga responden itu harus sama kedudukannya, karena sebagai peneliti haruslah merangkul semua responden yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian agar informasi dan juga data-datanya bisa dikumpulkan luas dan juga bisa banyak. Kemudian dilihat dari segi analisisnya. Untuk analisis kuantitatif itu dilakukan ketika sudah tidak ada data yang masuk, kemudian ketika semua kegiatan yang direncanakan sudah selesai. Tapi untuk penelitian kualitatif itu digunakan analisisnya ketika sudah tidak ada data yang baru yang masuk. Dan dilihat juga dari luas desainnya, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu dilihat dari hipotesisnya. Hipotesis yang ditetapkan sejak awal itu di kuantitatif, tapi jika kualitatif itu ditetapkan ketika sudah semua proses kegiatan dalam penelitian sudah terlaksana. Kemudian yang selanjutnya, kapan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berakhir? Penelitian kuantitatif itu berakhir ketika semua kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana. Kemudian untuk penelitian kualitatif itu ketika semua data-data yang sudah terkumpul bisa dianalisis dan juga tidak ada data yang jenuh ataupun data yang baru yang masuk. Nah, dilihat dari segi kepercayaan baik kuantitatif dan kualitatif itu bisa dipercaya dari pertama, untuk kuantitatif itu dilihat dari validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk kualitatif itu dilihat dari kredibilitas dan juga dependibilitas. Itu untuk perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang selanjutnya, pengertian tentang variabel, kemudian populasi. Nah, variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian nantinya dipelajari dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian
yang berikutnya itu populasi. Populasi itu adalah generalisasi wilayah yang dimana terdiri atas objek-objek yang berkualitas dan juga mempunyai karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti yang nantinya dipelajari dan juga ditarik sebuah kesimpulannya. Nah, yang terakhir itu sampel. Nah, sampel ini adalah sebuah bagian dari populasi tersebut yang mempunyai karakteristik dan juga kualitas yang memenuhi sebagai persyaratan sebuah penelitian. Kemudian pembagian dari variabel. Variabel itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel yang mengakibatkan munculnya variabel dependen. Itu dari variabel independen. Kemudian variabel dependen. Nah, variabel dependen ini adalah variabel yang muncul akibat adanya pengaruh dari variabel independen. Kemudian yang berikutnya ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang bisa menguatkan variabel independen dan variabel dependen, atau bisa melemahkan variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel moderator ini dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama itu variabel independen perilaku seorang suami. Variabel dependennya itu perilaku seorang istri. Nah, variabel moderatornya itu adalah jumlah anak. Maka jumlah anak ini sebagai variabel moderator bisa menguatkan ataupun bisa melemahkan baik perilaku suami yaitu variabel independen maupun variabel dependen yaitu perilaku seorang istri. Kemudian variabel intervening. Nah, variabel intervening ini adalah variabel penyela antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak bisa langsung mempengaruhi variabel dependen. Sebagai contohnya, gaji karyawan ataupun pemasukan karyawan itu diibaratkan sebagai variabel independen. Kemudian kualitas hidup adalah variabel dependen dan variabel interveningnya adalah gaya hidup. Maka dari itu variabel independen sebagai gaji karyawan itu tidak bisa langsung mempengaruhi kualitas hidup, ataupun kualitas hidup itu bisa diibaratkan sebagai variabel dependen. Karena ada variabel intervening yang dimana variabel intervening itu sebagai penyela yaitu gaya hidup. Jadi gaji karyawan tidak bisa menentukan kualitas hidup seseorang karena disela oleh variabel intervening yaitu gaya hidup. Kemudian yang terakhir adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dimana bisa dibuat statis ataupun bisa dikendalikan dan juga bisa dibuat konstan. Dan variabel independen dan dependen juga tidak bisa dipengaruhi dari faktor luar. Seperti itu untuk berbagai macam variabel. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada wawancara atau interview. Wawancara itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua individu untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun data. Nah, dari observasi kemudian kuesioner, ini wawancara terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu wawancara yang menggunakan pedoman ataupun wawancara yang sudah membuat kisi-kisi di dalamnya yang mencakup tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian tersebut. Jadi wawancara terstruktur itu wawancara yang sudah memiliki pedoman seperti itu. Kemudian wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur itu wawancara yang tidak menggunakan pedoman ataupun wawancara yang dilakukan oleh dua individu yang nantinya diberikan pertanyaan-pertanyaan
yang mencakup tentang penelitian tersebut, tetapi tidak menggunakan pedoman-pedoman ataupun kisi-kisi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian beralih ke kuesioner. Nah, kuesioner ini sama contohnya seperti wawancara, tetapi kuesioner ini lebih menekankan kepada untuk mengambil data secara cepat karena hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Kemudian observasi. Nah, observasi ini berbeda dengan kuesioner maupun wawancara karena observasi ini lebih mengedepankan kepada ingatan dan juga pengamatan. Karena observasi ini bukan hanya tentang pengambilan informasi dengan dua individu, tetapi observasi ini bisa langsung melihat ke lapangan dan juga melihat langsung bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Itu dari berbagai pengertian teknik pengumpulan data, baik observasi, kemudian wawancara, dan kuesioner. Yang pertama ada sistematis sampling, yang dimana cara dari teknik samplingnya itu atau pengambilan sampelnya dengan cara membagikan nomor urut dari 1 sampai 100 kepada objek-objek. Kemudian yang nantinya dipilih itu bisa diambil dari kelipatan ganjil ataupun kelipatan genap. Itu dari teknik sampling sistematis. Yang kedua itu ada yang disebut dengan sampling kuota. Nah, sampling kuota ini adalah sampel yang memang harus memenuhi jumlah dari persyaratan penelitian. Sebagai contoh, dari penelitian tersebut dibutuhkan 500 sampel atau 100 sampel, maka dari itu seorang peneliti harus mampu untuk mengumpulkan sampel sampai kuotanya terpenuhi untuk persyaratan dari penelitian tersebut. Kemudian teknik sampling yang berikutnya itu teknik sampling purpose. Nah, teknik sampling purpose ini bisa dilakukan oleh orang yang dimana ingin meliti sebuah masalah yang penting. Sebagai contohnya penelitian di bidang pendidikan yang dimana nantinya sampelnya tersebut haruslah orang yang mengerti tentang pendidikan. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin meneliti sebuah kurikulum dalam pendidikan, maka dari itu sampel yang harus digunakan dalam penelitian tersebut adalah sampel yang ahli di dalam bidang pendidikan. Itu yang dimaksud dari sampling purpose. Kemudian ada sampling incidential. Nah, sampling ini adalah sampling yang dimana peneliti tidak sengaja mengambil acak dari sampel-sampel yang memang dimana saja. Sebagai contoh, ada seseorang sedang berjalan kemudian melihat seseorang yang memang cocok ataupun mempunyai kualitas dan karakteristik yang pas untuk penelitian, maka itu bisa diambil sampel. Maka dari itu sampling incidential ini adalah sampling yang dimana diambil secara acak di mana saja peneliti itu berada dan ingin mengambil sampel itu bisa. Kemudian sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini adalah sampling yang memang ukurannya kecil ataupun skalanya kecil. Contoh, dalam kelas tersebut hanya ada 30 orang, maka dari itu dari 30 orang tersebut diambil semua untuk menjadi sampel dalam penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah sampling snowball atau snowball sampling. Nah, snowball sampling ini tekniknya hampir sama seperti sampling incidential, yaitu mencari sampel secara acak yang dimana seorang peneliti tersebut mengambil sampel di mana saja, tetapi dari snowball sampling ini si peneliti harus tetap melihat objek tersebut mempunyai kualitas ataupun tidak. Maka dinamakan snowball
karena memang diambil secara acak, yang dimana jika seorang peneliti tersebut mengambil sampel dari seseorang, kemudian seseorang tersebut tidak mumpuni untuk menjadi sebuah sampel, maka dari itu seorang peneliti harus mencari lagi sampai sampel tersebut bisa masuk dalam karakteristik dari penelitian tersebut. Dinamakan snowball, itu yang tadinya kecil kemudian yang nantinya bertambah banyak, maka itu disebut dari penelitian teknik sampling ini, yaitu snowball sampling. Nah, sejarah penelitian tindakan kelas itu berasal dari seorang advokasi, yaitu John Dewey pada 1910 dalam bukunya How We Think Research of Science of Education, yang dimana itu dikembangkan lagi oleh seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1940, yang dimana Kurt Lewin ini adalah seseorang yang peka terhadap sebuah masalah-masalah yang ada di masyarakat. Maka dari itu Kurt Lewin ini ingin menyelesaikan masalah-masalah ataupun problem-problem yang ada di wilayah tersebut, baik dari pengangguran, kemudian kenakalan remaja, dan yang lain-lain yang ada di dalam masalah tersebut. Kemudian Kurt Lewin ini membuatlah sebuah penelitian yang dinamakan penelitian tindakan. Jadi penelitian tindakan itu awal mulanya bukan hanya untuk penelitian yang dijalankan ataupun direalisasikan untuk pendidikan, tetapi penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dimana digunakan untuk organisasi-organisasi yang ada di masyarakat tersebut. Maka dari itu penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dimana nantinya akan menjadi sebuah cikal bakal penelitian yang digunakan untuk pendidikan. Seperti itu, maka berkembang terus sampai di Indonesia digunakan sebagai penelitian yang konvensional. Sebenarnya penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak guru, tetapi belum secara tertulis dan belum secara resmi terjadi. Maka dari itu penelitian tindakan kelas ini awalnya adalah penelitian yang ditunjukkan untuk sebuah organisasi dan menyelesaikan sebuah masalah yang ada di masyarakat, tetapi berkembang menjadi sebuah penelitian yang bukan hanya untuk organisasi atau masyarakat lain, tetapi ditujukan juga untuk sebuah permasalahan yang ada di dalam pendidikan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Nah, prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu tidak mengganggu guru dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas, sehingga apapun metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut tidak mengganggu guru sebagai pengajar. Maka dari itu apapun yang dilakukan itu tidak mengganggu guru, sehingga guru mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah teknik pengumpulan datanya tidak menyita waktu, sehingga guru mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, masalah yang digunakan haruslah reliable, sehingga guru mampu mengukur dan juga mampu melihat dan menyusun strategi-strategi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keempat adalah masalahnya haruslah masalah yang dirasakan oleh seorang guru, sehingga si peneliti mampu mengkelompokkan ataupun menyusun strategi-strategi yang cocok untuk penelitian tersebut. Yang kelima adalah prinsipnya guru harus tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam artian guru harus mampu berorganisasi dengan baik
bukan hanya guru sebagai pendidik, tetapi guru juga harus mampu membantu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak luar seperti itu. Itu prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian yang kedua ada menganalisis masalah dan juga merumuskan hipotesis tindakan. Kemudian yang ketiga itu ada membuat rencana tindakan, dan keempat dan juga memantaunya. Dan yang kelima melakukan tindakan dan mengamatinya. Kemudian yang keenam mengolah dan menafsirkan data, dan yang terakhir adalah melaporkan. Itu langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas: mengidentifikasi, kemudian menganalisis, merumuskan hipotesis, membuat rencana tindakannya apa saja nanti yang akan dilakukan di dalam proses pembelajarannya, kemudian melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan sebelumnya, dan juga mengolah dan menafsirkan data. Jadi apa saja yang kurang, kemudian apa saja yang harus dilakukan di dalam penelitian tindakan kelas tersebut, dan juga terakhir yaitu melaporkannya ataupun menulis semua yang sudah ada di dalam kegiatan penelitian tindakan kelas tersebut. Itu dari langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama adalah pola guru sebagai peneliti. Nah, di sini pola penelitian tindakan kelasnya adalah guru berperan dalam perencanaan dan juga pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian jika guru tersebut melibatkan berbagai pihak sebagai penelitian, itu hanya bersifat sebagai konsultatif ya. Dan juga pola ini digunakan untuk meningkatkan kinerja seorang guru. Dan yang terakhir dari pola guru sebagai peneliti ini adalah guru yang akan melakukan penelitian tindakan kelas ini diharuskan untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan juga wawasan yang luas, dan juga kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pola kolaboratif. Nah, pola kolaboratif ini adalah inisiatif untuk melakukan penelitian tindakan kelasnya bukan guru, tetapi dari pihak luar, yang dimana penelitian tindakan kelasnya itu dirancang, kemudian dilaksanakan, ditindaklanjuti oleh tim peneliti tersebut. Kemudian guru akan memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan yang diteliti. Itu dari pola kolaboratif. Kemudian pola yang ketiga adalah pola penelitian terintegrasi. Jadi pola ini guru sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan ataupun merumuskan penelitian tersebut. Kemudian peran dan juga fungsi guru itu hanya sebatas melaksanakan tindakan yang sudah dirumuskan saja. Dan yang terakhir adalah pola ini termasuk ke dalam pola penelitian tindakan kelas karena masih ada perlakuan ataupun tindakan yang dilaksanakan oleh guru dalam kelasnya. Jadi berbeda dengan yang kolaboratif dan juga integrasi tadi. Jika kolaborasi itu sudah tidak ada sangkut pautnya lagi, tapi terintegrasi ini masih ada sangkut pautnya dari seorang guru. Itu pola dari penelitian tindakan kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai video yang saya jabarkan tadi tentang metode-metode penelitian baik kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas. Semoga bisa bermanfaat bagi khalayak umum, bagi lembaga pendidikan, dan bagi masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.